Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswaku yang berbahagia, apa kabar? Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Selamat datang di pembelajaran SKI bersama saya Mega Anjasari Manangin. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah Islam di Nusantara. Pastikan adik-adik sudah mengisi daftar hadir secara online dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Berikut adalah tujuan pembelajaran terkait dengan materi sejarah Islam di Nusantara. Yang pertama, siswa dapat memahami sejarah masuknya Islam di Nusantara. Yang kedua, siswa dapat memahami sejarah masuknya Islam di Bolaang Mongondo. Materi ini tidak ada di buku, hanya saja menurut Ibu penting bagi adik-adik untuk memahami sejarah Islam di Bolaang Mongondo. Dan yang ketiga adalah siswa dapat memahami proses masuknya Islam di Nusantara. Namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan kembali materi yang sudah adik-adik dapatkan di kelas 8 agar adik-adik tidak lupa. Di kelas 8 adik-adik sudah memperoleh materi tentang dinasti Abbasiyah dan dinasti Ayyubiyah. Dinasti Abbasiyah adalah kekhalifaan kedua Islam setelah dinasti Umayyah. Dinamakan Abbasiyah karena diambil dari nama paman Nabi Muhammad yang termuda yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Dinasti Abbasiyah berjumlah 37 khalifah. Di antara 37 khalifah ada 3 khalifah terkenal yaitu Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rashid, dan Abdullah al-Makmum. Selanjutnya dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dengan jumlah 9 khalifah. Di antara 9 khalifah ada 3 khalifah terkenal yaitu Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, Malik al-Adil Saifuddin, dan Malik al-Kamil Muhammad. Itulah tadi sedikit gambaran materi yang sudah adik-adik dapatkan di kelas sebelumnya. Semoga adik-adik tetap semangat untuk belajar. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, langsung saja kita masuk di materi awal kelas 9, yaitu sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Jadi perhatikan peta berikut ini. Ini adalah peta Pulau Sumatera. Jadi kenapa Ibu menyajikan peta Pulau Sumatera? Karena di pulau ini pertama kalinya Islam tersebar di Nusantara. Di zaman dahulu, Nusantara dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah terbaik, sehingga banyak pedagang dari seluruh penjuru dunia datang berdagang ke Nusantara. Dan pusat perdagangan di waktu itu terletak di pesisir pantai Sumatera. Hal tersebut menarik perhatian para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat atau India untuk datang berdagang ke Nusantara. Jadi adik-adik yang ada di rumah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa penduduk Arab, Persia, dan Gujarat atau India ini sudah banyak yang menganut agama Islam. Penduduk Arab, Persia, dan Gujarat tersebut datang ke Nusantara untuk berdagang pada abad ke-7 Masehi. Sesampainya di Nusantara, mereka membentuk pemukiman atau tempat tinggal. Semenjak itu, mereka mulai berinteraksi dengan penduduk setempat. Kemudian mereka berdagang sambil berdakwah. Dan dari hasil dakwah tersebut, penduduk Nusantara yang sebelumnya belum mengenal agama Islam mulai tertarik untuk menganut agama Islam. Jadi adik-adik, mengapa penduduk Nusantara itu tertarik menganut agama Islam? Karena bagi mereka syarat untuk masuk agama Islam itu sangatlah mudah. Hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat maka sudah dianggap beragama Islam. Selanjutnya proses masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama melalui proses perdagangan. Jadi sejak abad ke-7 sampai ke-16 Masehi,
pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India atau Gujarat sudah datang ke Nusantara dan ikut mengambil bagian dalam kegiatan perdagangan. Mereka makin lama makin banyak sehingga membentuk pemukiman. Pemukiman itu disebut pekojan, dan dari pekojan ini mereka mulai berinteraksi dan berislamisasi. Yang kedua, melalui perkawinan. Jadi para pedagang muslim yang datang ke Indonesia menikah dengan warga lokal. Sebelum perkawinan berlangsung, para wanita itu diislamkan terlebih dahulu, diminta untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Proses penyebaran Islam yang ketiga yaitu melalui pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan ini biasanya dilakukan di pesantren. Pada saat itu, para santri diberikan ilmu tentang agama Islam, kemudian setelah selesai mengikuti pendidikan, mereka dikembalikan ke kampung halaman masing-masing, dengan tujuan agar para santri tersebut bisa berdakwah di kampung halamannya masing-masing, agar penyebaran Islam lebih dikenal di seluruh penjuru Nusantara. Selanjutnya, penyebaran Islam melalui tasawuf. Tasawuf adalah salah satu ajaran Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajaran tasawuf ini banyak dijumpai dalam cerita dan hikayat masyarakat setempat. Dan beberapa tokoh penyebar tasawuf yang terkenal seperti Syekh Hamzah Al-Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri. Yang terakhir adalah penyebaran Islam melalui kesenian. Penyebaran Islam melalui kesenian ini bisa kita jumpai pada seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra. Contoh seni musik adalah musik kasidah yang berisi nasihat-nasihat agama. Kemudian seni bangunan seperti bangunan masjid, bangunan menara masjid, dan bangunan kubah masjid. Dan ada juga seni pertunjukan wayang kulit yang biasa digunakan oleh Sunan Kalijaga sebagai sarana dakwahnya. Jadi dalam wayang tersebut disisipkan cerita-cerita tentang Islam atau sejarah Islam. Selanjutnya, sejarah Islam di Bolaang Mongondo. Pada masa pemerintahan Raja Yakobus Manuel Manopo di tahun 1833 sampai tahun 1858, di pedalaman Bolaang Mongondo sudah terbentuk semacam daerah-daerah tempat pemukiman atau rumah-rumah penduduk yang saling berdekatan. Lipu Simboy Tagadan. Lipu adalah sebutan untuk desa atau kampung. Maka Lipu Simboy Tagadan adalah daerah yang sekarang kita kenal dengan Kelurahan Motoboy Kecil. Di Lipu Simboy Tagadan ini pertama kalinya Islam tersebar di Bolaang Mongondo. Konon pembawa pertama agama Islam ke Lipu Simboy Tagadan atau yang dikenal dengan Motoboy Kecil adalah suatu tim dari daerah Gorontalo di bawah pimpinan Imam Tueko yang disebut dengan Tim 9. Di antara Tim 9 ini terdapat seorang yang bernama Dattau yang segera melanjutkan penyebaran agama Islam ke Lipu Linou atau yang kita kenal sekarang Kelurahan Molinou. Ia kemudian kawin dan memperoleh keturunan. Panggilan Dattau ini oleh masyarakat Molinou lama-kelamaan berubah menjadi Detu. Jadi adik-adik, kenapa di Kelurahan Molinou banyak Detu? Karena diambil dari nama Dattau yang membawa agama Islam di daerah itu sendiri. Selanjutnya adik-adik, di samping itu juga terdapat pula seorang gadis cantik jelita yang bernama Kiling. Dia adalah putri kandung Imam Tueko yang sangat fasih membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dia juga pandai melakukan zikir dan qasidah. Pada suatu hari, Imam Tueko menghadap Raja Yakobus Manuel Manopo dan melapor kedatangan mereka, seraya memohon kesediaan raja kiranya menyaksikan pegelaran kesenian yang sudah dipersiapkan dengan matang. Gelaran seni yang dimaksud di sini adalah zikir barodah dan lagu-lagu qasidah.
Dan akhirnya raja pun menyetujui permintaan Imam Tueko untuk menyaksikan pagelaran kesenian Islam tersebut. Dan ketika menyaksikan pagelaran kesenian Islam tersebut, sang raja terguncang hatinya mendengar suara putri Imam Tueko yang bernama Kiling, yang begitu merdu dan mengharukan tatkala membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan akhirnya Raja Yakobus Manuel Manopo jatuh cinta kepada putri Imam Tueko dan berniat ingin melamarnya. Lamaran itu diterima oleh Imam Tueko dengan syarat raja harus terlebih dahulu masuk Islam. Persyaratan itu dipenuhi oleh raja, dan saat itu juga Raja Yakobus Manuel Manopo mengucapkan 2 kalimat syahadat dan baiat atau pengakuan seorang yang masuk agama Islam. Dan karena raja telah berganti agama, akhirnya banyak masyarakat Pulau Mongondo yang ikut menganut agama Islam. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup WA. Nanti akan Ibu jawab satu persatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.